Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita berdoa semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam pembelajaran matematika. Ya, senang sekali Bapak bisa menjumpai kembali kalian. Kali ini kita akan membahas pokok bahasan yang baru, yaitu tentang sistem persamaan kuadrat dua variabel. Ya, dari judulnya kita pecah menjadi beberapa konsep. Yang pertama, bentuk persamaan dua variabel itu artinya ada X, ada Y. Nah, itu paling tidak ada tiga jenis. Yang pertama bentuknya linear-linear, dan itu sudah kita pelajari pada pertemuan terdahulu. Yang kedua linear kuadrat. Jadi yang satu pangkat satu, yang satunya pangkat dua. Dan yang ketiga bentuknya kuadrat-kuadrat. Kalau dilihat dari grafik persamaan kuadrat dua variabel, paling tidak ada 4 jenis atau 4 bentuk. Yang pertama bisa berupa elips, atau lingkaran, atau parabola, atau hiperbola. Ya, jadi nanti pada beberapa contoh soal kita akan mengkombinasikan keempat bentuk tersebut. Kemudian metode penyelesaiannya kita menggunakan metode substitusi, dan ini yang paling mungkin. Berikutnya kita perhatikan bentuk umum dari sistem persamaan kuadratnya. Yang pertama sistem persamaan linear kuadrat. Jadi persamaan satunya berupa linear. Kalian perhatikan ini pangkat tertingginya pangkat 1. Dan persamaan keduanya adalah persamaan bentuk kuadrat. Ya, artinya pangkat tertingginya 2. Nah, kalau bentuk pertama yang ini nanti berupa garis lurus, maka yang ini merupakan salah satu dari keempat bentuk yang tadi Bapak uraikan. Yang berikutnya, kalau kuadrat-kuadrat, jadi kedua persamaan berbentuk kuadrat, artinya pangkat tertingginya pangkat 2. Nah, seperti ini bentuknya ya. Langkah penyelesaiannya dengan metode substitusi ya, seperti ini. Yang pertama, kita akan mensubstitusikan salah satu persamaan ke dalam persamaan lain. Kemudian nanti akan diperoleh persamaan kuadrat baru. Dari persamaan kuadrat baru ini kita cek diskriminannya. Sebab nanti ada dua kemungkinan. Kalau misalkan ada garis dan parabola, maka garis tersebut kan bisa beberapa kemungkinan. Ini perhatikan ya. Bisa garis tersebut memotong parabola di dua titik, bisa di satu titik. Nah, memotong di satu titik nama lainnya adalah menyinggung. Kemudian bisa terlepas sama sekali tidak menyinggung atau tidak bersentuhan. Tergantung nilai diskriminannya. Kalau D-nya positif atau D lebih dari 0, maka garis dan parabola tadi memotong di dua titik yang berbeda. Gambarnya seperti ini ya. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, tadi berarti bersinggungan atau memotong di satu titik. Dan kalau D-nya negatif, berarti kurva tidak berpotongan keduanya. Kemudian dari persamaan kuadrat yang terbentuk, kita tentukan akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Setelah ketemu akarnya, kita substitusikan ke persamaan semula. Nah, untuk lebih memahami konsepnya, nanti kita lihat dengan contohnya. Oke, kita kembali ke ilustrasi berikut. Ini adalah hubungan nilai diskriminan dengan kondisi geometris kurvanya. Nah, ini yang pertama adalah linear kuadrat, ini seperti ini. Kemudian yang kedua, ini kuadrat-kuadrat. Jadi, kalau D-nya positif, memotong di dua titik. Kalau D-nya D-nya sama dengan 0 berarti memotong di satu titik. Oh maaf, yang ini harusnya bersinggungan, tidak memotong di dua titik. Dan kalau D-nya kurang dari 0 berarti tidak memotong. Baik, kita mulai kepada contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian. Dengan kata lain, ketika kita menentukan himpunan penyelesaian, sebetulnya kita menentukan titik potong dari kedua persamaan tersebut. Apakah memotong di dua titik, satu titik, atau tidak memotong sama sekali. Dari persamaan linear kuadrat berikut ya. Y1-nya min X plus 3, Y2-nya min X kuadrat plus 3X ya. Kemudian karena metode substitusinya seolah-olah Y1 kita ganti dengan Y2. Nah, seperti ini ya. Kemudian min X plus 3 sama dengan min X kuadrat plus 3X ya. Kemudian yang X kuadrat kita pindah ruaskan ke ruas kiri jadi X kuadrat. Ini min X, min 3X plus 3 sama dengan 0. Kita selesaikan yang dalam sehingga bentuk akhirnya adalah X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Ini artinya A-nya 1, B-nya min 4, dan C-nya 3. Nah, kita ingin tahu bagaimana hubungan
geometrisnya kedua kurva tersebut. Nah, untuk mengetahuinya kita cek diskriminannya ya. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Berarti B-nya kan tadi berapa? Min 4 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali 3. Ini jadi 16 dikurangi 12 jadi positif 4. Nah, tadi konsepnya kalau D-nya positif berarti dia memotong di dua titik yang berbeda. Nah, langkah ini sebetulnya kalau kalian pada latihan tidak usah dibuktikan, jadi kita hanya cukup menentukan titik potong. Ya, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kita menentukan titiknya? Ya, dengan cara difaktorkan. Ya, persamaan terakhir kita kan ini x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, faktornya adalah x min 1 dan x min 3, sehingga akar-akarnya 1 dan 3. Setelah kita peroleh nilai X 1 dan 3, ini kan nama lainnya absis ya, nilai X-nya. Untuk menentukan nilai Y-nya kemana? Boleh kita masukkan ke Y1 atau ke Y2, nanti hasilnya sama. Ya, Bapak masukkan saja ke persamaan garisnya. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan apa? Ini, min X tambah 3, jadi min 1 tambah 3, jadi 2. Jadi titik potong yang pertama X, Y artinya 1,2. Demikian juga untuk X sama dengan 3, maka Y sama dengan 0. Jadi titik potongnya adalah 3,0. Tugas kita sebetulnya hanya ini, menentukan ini. Ya, titik potong dari kedua kurva. Nah, untuk lebih jelasnya, ini Bapak bantu dengan grafik. Ini grafiknya ya. Persamaan yang pertama, yang ini berupa garis, yang Bapak beri warna biru, dan yang kedua berupa parabola. Nah, ternyata garis dan parabola ini berpotongan di dua titik yang berbeda. Ya, sesuai dengan tadi nilai diskriminannya. Berikutnya, contoh 2, tentukan himpunan penyelesaian atau titik potong ini ya. Ini berupa apa? Karena linear, pasti dia berupa garis lurus. Dan ini kalau X kuadrat Y kuadrat, bentuk seperti ini tidak lain daripada bentuk lingkaran. Ya. Kalian perhatikan, nah Bapak bantu dengan grafiknya, ini memotong di dua titik yang berbeda. Nah, oke, langkah-langkahnya dari persamaan garis X tambah Y min 10 sama dengan 0, kita buat menjadi Y sama dengan ya 10 min X. 10 min X, kemudian substitusikan ke persamaan lingkaran. Ya, jadi Y-nya diganti oleh 10 min X. Ya, seperti ini. Kemudian X kuadrat tetap ada. 10 min X dikuadratkan itu kan urainya 10 kuadrat min, karena ini negatif dari sini, 2 kali 10 kali X, berarti 20X. Kemudian X kuadrat. Ya, X dikuadratkan jadi X kuadrat. Sebelah kanan itu selalu positif. Kemudian min 4X tetap ada. Kemudian ini, Y yang ini kita ganti, tetap semua kita kalikan. Ya. Nah, kemudian kita selesaikan. Kita operasikan, sehingga persamaan akhirnya 2X kuadrat min 18X tambah 28 sama dengan 0. Karena ini bilangan genap, ya kita sederhanakan dengan dibagi 2, jadi X kuadrat min 9X tambah 14 sama dengan 0. Nah, ini A-nya berarti 1, B-nya min 9, dan C-nya 14. Nah, kita cari diskriminannya. Ternyata nilainya 25. Oh, berarti positif. Karena positif, berarti kedua kurva tersebut, dengan kata lain adalah garis dan lingkaran ini berpotongan di dua titik yang berbeda. Nah, kemudian tugas kita mencari berapa dua titik tersebut. Dari persamaan terakhir ini, yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, perhatikan berarti X kuadrat min 9X tambah 14 sama dengan 0. Kita faktorkan. Cari bilangan yang dikalikan 14, dijumlahkan min 9. Tidak lain daripada min 2 dan min 7. Sehingga akar-akarnya 2 dan 7. Kalau X-nya 2, kita substitusikan ke salah satu persamaan awal ya, ke sini. Atau ke ini Y sama dengan 10 min X, berarti 10 kurang 2, 8. Jadi titik potongnya 2,8. Dan juga X-nya sama dengan 7, maka Y-nya sama dengan 3. Sehingga titik potong yang keduanya adalah 7,3. Penamaan titik potong ke 1 dan kedua atau A dan B ini bebas saja ya, boleh tertukar, tidak ada ketentuan yang baku. Nah, ini berarti perhatikan bahwa kedua lingkaran dan garis tersebut berpotongan pada dua titik. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini ya, Y1-nya pangkat 2, Y2-nya juga pangkat 2. Yang ini parabola, ini parabola. Jadi keduanya berupa parabola. Tugas kita adalah menentukan titik potongnya ya.
Kalau bantuan gambarnya seperti ini gambarnya. Jadi ternyata berpotongan di 2 titik. Gambar ini hanya menolong saja memperjelas pemahaman kalian. Sebetulnya tugas kita hanya mencari titik potong saja ya. Langkah-langkahnya ya kita substitusikan y-nya diganti ya. Ya atau y1 sama dengan y2 sehingga persamaannya kita tulis ulang, kemudian kita bentuk persamaan kuadrat yang baru. Ya, kita peroleh 2x kuadrat min 8x sama dengan 0. Berarti A-nya 2, B-nya 8, dan C-nya 0. Kita cari diskriminannya ternyata positif. Kalau positif kan berarti berpotongan di 2 titik yang berbeda. Berapa titik tersebut? Ya, dari persamaan terakhir kita faktorkan. Ya, kan persamaannya 2x kuadrat min 8x sama dengan 0. Kita bagi 2, boleh x kuadrat min 4x sama dengan 0. Kita faktorkan x dikalikan x min 4 sama dengan 0. Berarti x-nya 0 atau x-nya sama dengan 4. Kalau x-nya 0, y-nya ya dihitung saja ya. Kan x kuadrat min 2x berarti y-nya 0. Sehingga titik potong yang pertama adalah 0,0. Kemudian untuk x-nya sama dengan 4, maka y-nya 8. Ya, dari sini x kuadrat min 2x. Jadi 8. Jadi titik potong yang keduanya adalah 4,8. Dengan bantuan grafik seperti ini ya. Jadi kedua kurva tersebut berpotongan di 2 titik yang berbeda. Baik, untuk nanti di contoh-contoh latihan, kalian belum tentu 2 titik, mungkin hanya 1 titik potong ya, atau tidak memotong sama sekali. Kemudian bentuknya bisa juga dia berupa hiperbola, parabola, lingkaran atau elip ya. Sebetulnya lingkaran itu adalah elip juga yang nilai eksentrisitasnya 1 ya, nanti akan kita pelajari pada pertemuan ke depan ya. Baik, untuk berikutnya, setelah kalian memahami contoh-contohnya, untuk menguatkan pemahaman kalian, silakan Bapak memberikan ini 3 soal. Soal yang pertama itu perpotongan garis dan parabola. Bapak tidak tahu memotong atau tidak, tapi kalau lihat dari jawaban berpotongan ya di 2 titik yang berbeda ini. Ya. Jadi sebetulnya kalian mau membuktikan diskriminannya lebih bagus, kalaupun tidak, boleh hanya menentukan ini aja himpunan penyelesaiannya. Kemudian untuk soal yang kedua, garis dengan lingkaran, ini juga sama, berpotongan di 2 titik yang berbeda. Dan yang ketiga, 2 parabola ya. Nah, ini titik potongnya. Tidak usah digambar ya. Jadi kalian kalau untuk menentukan apakah dia berpotongan di 2 titik atau 1 titik, cukup dengan mengecek nilai diskriminannya saja. Kemudian dari persamaan kuadrat yang diperoleh, kalian faktorkan sehingga diperoleh titik potong kedua kurva tersebut. Ya, itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa memahami uraian dari Bapak. Perbanyak latihan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kita diskusikan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.